Oke, gue udah rekam nih. Let's go. Kita mulai ya. Mi, Oke. kita sekarang bahas stoicism. Stoicism. Apa nih stoicism nih? Oke. Em, Langsung ke stoicism nih. Oh, bebas nih, bebas. Menurut Mungkin lu, ini Bi, kita ya, mesti sadari bahwa ada kemungkinan observer bias ya. Jadi oh, observer bias itu ketika sebuah fenomena itu fenomena nih ya terjadi gitu ya. hmm? Terus ada seseorang yang mengamati sebuah observer. Kadang fenomena itu tidak berjalan sesuai seharusnya gitu. Dalam hal ini fenomena itu obrolan kita ya kan, kita pengen bikin podcast karena kita ngerasa obrolan kita menarik gitu kan. Nah, ada kemungkinan observer bias kayak gitu ya. Kita bisa berbicara tidak seperti biasanya gara-gara direkam gitu. Cuman ya semoga ini tetap kita seperti biasanya gitu. Stoicism berarti ini ya. Oke. Bentar. Ini Stoicism. kita belum nih. Menurut lo kita mulainya langsung strict to stoicism atau kita apa namanya? Ya sebenarnya kan gue kayak kita diskusi biasa sih. Gimana ya? What is stoicism? Let's start from Oke, there. definisi ya. Oke. Jadi ini kita mulai nih ya. Kita mulai ya. Hmm. Oke. Oh tadi belum ya Bi ya? Belum, menurut gua kita masih diskusi tentang teknis tadi. Oke. Oke, kita mulai ya. Oke, Mi. Yuk kita langsung bahas ke stoicism ya. Iya, tapi kayaknya kita harus bahas ini nih, pembukaan dikit menurut gue ya. Jadi, Oke. gue coba buka dikit ya. Kita mulai nih. Oke, lu yuk. Oke, Mi, akhir-akhir ini tuh apa namanya? Kalau kita lihat-lihat ya, ada satu konsep hidup yang kayaknya lagi populer ya. Juga ada bukunya ditulis orang Indonesia di filosofi teras ya. Eh, itu ngebahas tentang konsep stoicism. Dan beberapa penerapannya kayak beberapa orang terkenal gitu, misalkan kayak Raditya Dika, dia juga menerapin konsep, salah satu konsep stoicism yaitu minimalism, gitulah kira-kira. Nah, ini menarik nih buat dibahas nih, stoicism. Kalau menurut lu gimana nih stoicism nih? Oke. Mungkin kita bisa ini kali ya, Bi. Kita bisa coba awali dari sebuah fakta bagaimana stoicism ini kan sebuah apa ya, aliran filsafat praktis gitu ya, yang bisa kita terapkan gitu di kehidupan kita sehari-hari gitu. Yang mana ini ada sudah sejak zaman dulu ya, 300 Masehi ya. Zaman di mana ada siapa namanya ya, beberapa orang seperti Marcus Aurelius, terus Zeno, Seneca ya, dan beberapa nama besar stoicism yang lain. Ini kan filsafat lama gitu. Nah, terus sekarang sebelum kita masuk ke apa itu stoicism, mungkin kita perlu coba bertanya gitu, kenapa filsafat yang ini udah ada lama hits lagi nih akhir-akhir ini gitu. Oke, Nah, menarik, menarik tuh. nah menurutku ada satu kata kunci ya mungkin yang bisa menjadi sebab gitu di era ini, yaitu um, modernisasi ya, modernisasi. Oke, modernisasi. Dalam artian di zaman ini tuh batasan tidak ada, batasan ini tidak ada. Batasan dalam artian apa? Batasan dalam artian mungkin kita ambil dari yang paling terlihat dulu, paling dekat, yaitu batasan geografis. Oke, Batasan geografis sekarang tidak ada. Kita bisa tahu ya secara real time apa yang sedang terjadi di dunia lain itu. Ada sosial media dan seterusnya kayak gitu. oh berarti ini Dan hal-hal ini ini ya, berkaitan dengan globalisasi ya? globalisasi. Mungkin kita ambil satu kata yang lebih menjurus, mungkin sosmed kali, Bi. Oke. Sosmed kali ya. Nah, mungkin agar lebih menjurus lagi ya. Sosmed itu kan bikin kita bisa komunikasi kan ya sama orang Hmm.
macam-macam gitu ya, Iya. keluarga dan seterusnya gitu. Cuman, tidak dipungkiri pasti, bukan pasti, tidak dipungkiri banyak juga kan akhir-akhir ini yang mengatakan sosmed itu banyak buruknya kayak gitu kan. Banyak tuh campaign-campaign Membanding sosmed toksik gitu-gitu ya. betul, membandingkan diri dan seterusnya, Mhm. kayak gitu, bikin kita terus membandingkan diri gitu lah. Kalau ada, sebuah quotes tuh ini, "Comparison is the thief of joy." Membanding-bandingkan diri adalah ya, dan ya semua itu bisa difasilitasi ya oleh Instagram dan seterusnya kayak gitu. Nah, itu dunia kita yang sekarang gitu, sosmed dan saya pengen, merujuk pada satu kata yang lain yaitu tentang comparison gitu, membanding-bandingkan gitu. Yang mana itu nanti merujuk lagi ke kata yang lain, tentang, stres, frustasi, kecemasan ya, tidak puas ya, kata-kata seperti itu. Nah, menurut saya, ini jadi saya ya, menurut 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 Iya, gua, lu formal banget sih. eee, Lanjut. menurut gua stoicism nih dengan kondisi, zaman yang sekarang, kurang lebih gitu sih menurut gua. Menurut lu gimana? Oke, jadi kita tadi, highlight kalau menurut lu ya, 3 3 kata kunci nih ya. Mhm, Ada sosial media, dalam hal ini tuh berarti sosial media nih sebagai, penyebab berarti ya? Atau iya, ya kita bisa bilang penyebab ya. Terus, dari sebab sosial media itu akhirnya ada muncul comparison, dalam hal ini mhm, membanding-bandingkan diri dengan orang lain, pencapaian mungkin ya. mhm, Sehingga terjadi output-nya itu menurut lo ya, bisa jadi stres, frustrasi, nggak puas gitu ya, merasa minder gitu-gitu ya? mhm, Oke. mhm, betul betul. Iya, gue juga setuju sih. Memang kayaknya yang harus dielaborasi lagi adalah dari ketiga hal ini. Pertama sosial media nih, kita mungkin bahas satu-satu nih ya. Sosial media, ini kan makin banyak nih sosial media, yang dulu awalnya memang sosial media itu dibikin untuk, apa namanya, memudahkan orang untuk berinteraksi jarak jauh gitu ya, saling memberikan informasi, terkini. Tapi lama-lama jadi ajang pamer gitu kali ya. Iya cuy, jadi ajang pamer cuy. Dan masalah itu bukan orang yang mamerin di Instagram-nya atau foto-foto yang dia posting gitu ya, tapi orang yang ngelihat itu gitu, iya nggak sih? Jadi orang-orang yang ngelihat itu mungkin Bisa. mungkin orang-orang yang ngelihat itu dia banyak diresponnya, bisa jadi dia ngelihat foto itu terus dia scroll lagi gitu kan, karena dia, "Apaan sih ini, biasa aja kali," gitu, atau misalkan, "Wah keren banget dia ya, gue kapan kayak gitu." Atau bisa juga dia akhirnya menyiapkan postingan baru untuk menyamai tuh, ya supaya dipandang juga kan gitu, mungkin. Paham. Nah, memang Mhm, gue setuju sih, sosial media ini, poinnya ya. Karena memang kayak gini aja Mi, sederhananya Mi, eee, dengan sosial media, orang-orang yang tinggal di desa, yang anak petani yang mungkin akses ke sekolahnya tuh susah, yang makannya setiap hari tuh hasil panen padinya gitu ya, dia bisa ngelihat kehidupan artis-artis yang ada di Hollywood gitu loh. Iya nggak sih? Dia bisa ngelihat kehidupannya Justin Iya. Bieber gitu kan, kayak ya itu mungkin salah satu contohnya. Mmm, bener, dan kayaknya ya dari fenomena ini tadi ya, adanya sosial media, akhirnya orang banding-bandingkan diri dengan pencapaian yang diposting loh ya, kata kunci diposting loh, bukan benar-benar pencapaian yang Iya. mungkin benar pencapaiannya, tapi mungkin, apa namanya, dengan posting itu dia jadi makin wow gitu ya. Akhirnya bisa jadi, ya insecure lah kali ya bahasanya ya, kayaknya ya, si orang yang tadi Betul, dia tadi iya. ya. Nah, dari fenomena ini kan fenomena ya, Mhm. di mana kira-kira menurut lo tuh kayak, apa namanya, kemunculan stoicism itu tadi? Maksudnya dia nih tiba-tiba muncul nih untuk apa namanya, untuk merespon hal yang mana nih gitu? Paham. Mmm, ini jadi emang mungkin kalau kita bahas sosmed itu
apa ya, itu bisa jadi satu topik sendiri yang bisa sangat Mhm, lama ya kita bener. bahas ya. Mulai dari pendekatan keperilakuan ya, behavioral, maksudnya bagaimana perilaku user menggunakan aplikasi dan seterusnya, Iya. secara psikologi, kemudian aspek sosiologinya seperti apa, itu pasti akan sangat banyak gitu. Cuman, mmm, eee, lalu bagaimana gitu ya kaitannya si sosmed ini apa namanya, dengan si Stoicism? stoicism Mhm. itu gini, Bi. Jadi, mungkin ini diambil dari apa ya, personal journey juga ya, jadi Oke. perjalanan pribadi juga. Pengalaman Jadi hidup lu emang, ya? pengalaman hidup pribadi. Jadi emang ada sebuah pengalaman hidup gitu ya, yang gua miliki dan di titik itu, gua ngerasa si stoicism itu sangat sangat membantu kayak gitu. Nah mungkin, kita masuk nih ya ke stoicism ya. Mungkin, ini deh, kan kita, kan lu juga udah baca tuh buku Filosofi Teras kan, dari Henry Manampiring. Bagus ya bukunya ya? Itu kan Menurut lu bagus? bagus, itu buku buku yang mengenalkan, stoicism ke khalayak umum di Indonesia kan Bener sebenarnya. bener bener. Walaupun emang, banyak gitu ya, apa namanya, buku-buku lain yang telah membahas, stoicism gitu, dari luar gitu, Mhm. seperti apa, Ryan Holiday dan seterusnya. Nah mungkin, kita mulai dengan, ini deh, stoicism itu apa? Ketika ketika kita mendengar kata stoicism, kita tuh apa yang terbayang itu? Nah, mungkin gua dulu ya. Iya, silakan. Eee, gua tuh terbayangnya ini, Bi, mmm, apa ya, ada ada gap, ada jarak antara stimulus dan reaksi. Nah, Oke ini oke. kan beberapa kata-kata yang perlu dijelaskan ya. Iya. Ada jarak antara stimulus dan Tumben nih reaksi. bahasa lu nih. Gimana gimana? Maksudnya gini, stimulus itu adalah event ya, atau apa-apa yang terjadi di sekitar kita gitu. Oke. Sedangkan reaksi itu adalah, bagaimana kita memberikan, respon gitu atau aksi kembali terhadap, kejadian yang terjadi seperti itu. Nah, seringkali orang itu tidak menyadari adanya mekanisme ini gitu. Semuanya itu berlangsung, berjalan, sedemikian rupa langsung, otomatis tanpa dipikirkan gitu. Apabila, eee, saya ketemu ini misal misal saya lagi makan, terus, mbak-mbak waitress-nya itu ya, pelayannya itu, Mhm, iya. menjatuhkan, minuman kita gitu, misal di meja kita. Nah, Mhm. kita tuh ini, seringnya kan kita tanpa mikir, langsung aja marah udah gitu kan, itu kan normal gitu, orang Impulsif melihat ya? itu impulsif, kita tanpa mikir ada mbak-mbak, jatuhin minuman di depan meja kita langsung marah gitu. Tanpa kita, berpikir gitu, sebenarnya apa yang terjadi di balik itu gitu, meng-assess gitu. Nah, stoicism ngajarin bahwa, mmm, kita kita mesti bisa ngontrol emosi kita. Ngontrol emosi itu yang saya, maksud adalah gimana kita punya kendali gitu untuk memberi reaksi yang kita inginkan atas stimulus yang kita dapat kayak gitu. Itu yang lo Nah, maksud dengan gap tadi? heeh, ada gap tadi. Oke. Nah nah dari situ kan, apa namanya, kan kita tuh pengen jadi orang yang kalem gitu kan ya, damai, tenang gitu Iya kan. iya. Saya kira setiap orang, banyak tujuannya ke situ gitu. Nah, tadi jadi ada di stoicism ini kita belajar gitu, gimana caranya untuk kalem gitu loh. Ketika tadi si Mbaknya menjatuhkan minuman di depan meja kita, nah kita tuh mikir tuh kepala kita tuh, "Ini Mbaknya sengaja atau nggak sengaja nih?" Otomatis nggak sengaja dong pastinya gitu kan. Nah kalau nggak sengaja emang kita berhak marah gitu. Dan banyak, diskusi lain yang ada di kepala gitu. Tapi mungkin, itu satu hal,
yang pertama kali terlintas ya di kepala saya terkait stoicism gitu. Beberapa yang lain mungkin sikap kita terhadap kematian, terus sikap kita terhadap kegagalan, itu juga stoicism punya pandangan yang cukup menarik. Mungkin lu bisa nge-share, Bi. Oke, menarik Gimana nih menurut lu? poin lo ya tentang kontrol emosi dan tapi yang kata kunci yang menarik itu adalah kalem sih kalau gue nangkep ya. Kalau gue nganggap kalau misalkan gue dengar kata stoicism, yang gue pikirin pertama kali itu adalah modest gitu, sederhana. Jadi gue gue yakin maksudnya dengan konsep stoicism itu kayak yang barusan lo bahas ya tentang how to control your reaction, your response according to the specific event gitu ya. Nah kalau menurut gue, kenapa akhirnya gue punya apa namanya ya mikir kalau misalkan gue dengar stoicism tuh sederhana, karena sebenarnya yang diajarin di konsep stoicism itu adalah kita tuh apa namanya tepat dalam meletakkan emosi kita gitu. Makanya gue bilang sederhana, tepat meletakkan emosi kita. Jadi kayak misalkan yang lo bilang tadi ya, contoh yang mbak waiters tadi yang jatuhin minumannya, terus kita marah nih kan. Nah, kalau misalkan kita nggak tepat meletakkan emosi kita, atau kita di situ apa namanya ya, marah banget gitu ya, langsung impulsif, langsung emosian gitu. Akhirnya kita tuh terbakar gitu, berapi-api, nggak sederhana jadinya gitu kan. Atau misalkan justru kita manggil manajernya gitu-gitu kan, sampai kayak marah banget gitu. Nah, kalau misalkan kita punya sikap sederhana, kita tuh bisa mikir tuh bahwa, oh iya ya, kalau misalkan si Mbak itu tuh ngejatuhin itu tuh nggak sengaja. Jadi sikap kita harusnya nggak perlu berlebih-lebihan gitu dengan hal itu gitu. Karena toh, ya ini yang menarik juga dari stoicism adalah dia ngajarin bahwa kejadian itu udah terjadi gitu loh. Jadi respon marah kita tuh nggak berdampak apa namanya, nggak mengubah fakta yang terjadi bahwa minuman kita udah jatuh gitu. Nah itu yang gue Betul. tangkap sih dari stoicism. Kalau menurut gue ya, gitu Mi. Iya, iya, Bi. Balik lagi mungkin kaitannya dengan apa tadi? Stres, kecemasan, sosmed. Oke oke. Bagaimana stoicism ini bisa membantu ya untuk apa namanya menjadi sebuah antidot gitu ya, menjadi sebuah obat agar kita bisa lebih apa ya, terhindar dari dampak-dampak negatif dari media sosial gitu. Lo ada beberapa hal spesifik nggak yang kepikiran di kepala lo? Jadi gimana si stoicism ini tuh bisa ngerespon isu yang tadi ya, sosial media. Ya, isu yang awal kita bahas, betul. Oke, stoicism ngerespon sosial media itu menurut gua dengan konsep yang gue bilang tadi nih, dengan konsep sederhana apa namanya modest tadi ya. Kalau menurut gue ya. Jadi tadi kan gue bilang nih, yang menarik itu adalah ketika kita merespon suatu peristiwa tuh kita nggak apa namanya nggak meletakkan emosi yang berlebihan. Bahkan stoicism yang benar-benar murni stoicism, lo bisa koreksi kalau misalnya gue salah ya. Jadi itu tuh dia tuh bahkan ketika melihat suatu kejadian itu dia netral gitu, nggak nggak memasukkan unsur perasaan di situ, tidak masukkan unsur penilaian. Nah, misalkan kayak gini deh, misalkan lu posting foto baru misalkan Mia, misalkan lu tiba-tiba posting foto tiket pergi ke Mars gitu ya. Tiket SpaceX ke Mars terus lu posting di Instagram, terus gua ngeliat nih, wah gila si Nazmi ya, dia mau ke Mars nih. Nah, kalau misalkan gue punya konsep stoicism, maka yang gue yakini adalah ya udah Najmi punya tiket stoicism lagi. Asik banget sih stoicism nih bahasanya. Jadi Najmi punya tiket
untuk pergi ke Mars gitu. Nggak ada lanjutannya lagi. Wah, dia pergi ke Mars tuh paling juga karena kantornya ini multinasional, nggak ada tuh kayak gitu-gitu. Atau misalkan sebaliknya, gila ya, Najmi keren banget ya dia bisa pergi ke Mars. Nggak ada kata keren bangetnya gitu. Jadi yang faktanya cuma lu mau pergi ke Mars, titik, dan respon gue ya udah cukup sampai di situ gitu. Karena eh, karena itu menurut gue juga adil sih konsep stoicism dalam menerapkan hal itu ke apa ya penerapannya di sosial media, karena kita jadi nggak mudah judging ya ke suatu peristiwa gitu ya terkait sesuatu hal. Atau misalkan ada konten yang di sosial media tuh yang menimbulkan atau merangsang ini kita apa namanya empati kita misalkan gitu ya. Nah kalau misalkan kita nggak punya konsep stoicism tuh kita mudah terbawa tuh. Misal ada apa namanya video seorang ibu jualan tua renta di pinggir jalan gitu kan, eh, jam 10 malam misalkan kayak gitu. Terus di situ kita langsung bilang, wah kasihan ya ibu ini ya, jualan di situ siapa yang beli gitu. Nah kalau misalkan kita pakai konsep stoicism, kita nggak akan langsung mudah menilai ibu itu kasihan atau nggak kasihan gitu kan. Ibu itu faktanya ya dia jualan jam 10 malam di pinggir jalan gitu. Nah, itu membuat kita lebih bisa ngerem impulsivitas emosi kita gitu menurut gue. Kenapa kenapa penting untuk ngerem impulsivitas? Karena biasanya apa namanya keputusan yang diambil dengan tergesa-gesa itu tidak nggak mature tuh, masih prematur kayak gitu menurut gue sih. Menurut lu gimana? Menarik, Bi. Gue jadi ingat, kan kita juga sempat ini ya, bahas ya kemarin soal ini ya. Gue jadi Ya, inget ini. Nih coba gue ini ya, gue baca ulang dari buku. oke. Jadi Ini judulnya itu bukunya yang mana nih? bukunya nih ya, Ataraxia. Oke, ataraxia, ya, ya. Bahagia menurut stoikisme ya, dia mengartikannya. Nih coba ada sebuah kisah, coba aku bacakan gitu ya. Ketika bersama-sama di mobil, seorang teman mengatakan, kasihan sekali pengemis itu, dia kelaparan dan lama tidak mandi. Ada suara yang dikomunikasikan dengan meaning yang mencantolinya. Dari Stoa kita tahu bahwa meaning, ya, makna, kasihan sekali karena lapar dan lama tidak mandi, itu non-existent atau tidak benar-benar ada. Itu adalah makna yang dibuat ya. Yang Ya, eksis hanyalah di satu sisi. Fakta ada orang kurus, kering, dan berbaju buruk. Ya. Dan di sisi lain suara temanku yang membawa meaning atau makna dengan penilaian yang belum tentu benar. Yang aku tangkap adalah komunikasi suara temanku dan penglihatanku akan orang berbaju buruk dan kurus kering itu. Meaning temanku bisa aku hilangkan dan tidak memengaruhiku. Mengapa? Karena aku memiliki meaning sendiri, sebuah meaning yang bukan penilaian, melainkan representasi setepat-tepatnya pada fakta di depan mataku. Ada orang kurus kering dan berbaju kotor di depan mataku. Itu saja. Nah, ini kan sebuah paragraf yang menarik ya, Bi ya. menarik banget itu. Dia bareng temannya, ada orang pengemis di luar, temannya mengatakan sebuah baris kalimat, di situ ada kalimat yang isinya itu benar fakta, di sisi lain ada kalimat yang isinya itu pemaknaan dia atas fakta tersebut gitu, yang mana belum tentu benar kayak gitu ya. Dan ini sering juga kita lakukan gitu di kehidupan kita sehari-hari gitu. Sebagai contoh misal ini, wah ini aku jadi ingat kisah yang lain ini, Bi. Gak apa-apa. Bentar. Kita berkisah aja di sini. Kita berkisah aja ya. Kita Berkisah berkisah aja. aja ya. Coba gini, Bi. Ada sebuah kisah yang menarik ini, Bi. Jadi gini. Oke. Coba ya, Bi, ya, cerita yang lain ya. Oke, oke. Ini masih dari Ini ini buku yang tadi. masih dari buku yang sama. Nanti ini Oke, akan tetap ada kaitannya ya. oke, oke. Jadi satu kisah ini itu bisa melambangkan stoicism, nilai utama dari stoicism, Bi. Menarik, menarik.
Ya, oke. Jadi ada cerita tentang seorang petani tua dari Tiongkok. Ia hanya memiliki seekor kuda untuk membantunya mengerjakan sepetak ladangnya. Suatu hari kudanya lari ke hutan dan hilang. Tetangga-tetangga merasa bersimpati atas kemalangan petani tua ini. Mereka datang mengunjungi bapak itu. Aduh, kasihan sekali bapak sudah tua, hanya punya satu kuda, sekarang malah hilang. Nanti bagaimana mengerjakan ladangnya? Kami ikut sedih, Pak. Nah, petani tua itu lantas menjawab, apakah ini kemalangan? Apakah ini keberuntungan? Siapa yang tahu? Ya gitu. Sebuah jawaban yang aneh sekali ya. Iya. Tapi coba kita amati lagi teman-teman ya. Para tetangga hanya mengernyitkan dahi, merasa aneh, lalu pulang ke rumah masing-masing. Seminggu kemudian, kuda yang hilang kembali ke rumah petani tua. Dan ajaib, kuda itu membawa serombongan kuda liar bersamanya. Mendadak, bapak tua memiliki banyak kuda baru di kandangnya. Sebuah hal yang positif ya, untuk Iya. sudut pandang orang awam gitu ya. Kita lanjutkan. Tetangga-tetangga Pak Tani menjadi heboh, surprise, dan bersukacita dengan nasib baik yang dialami tetangganya yang tua dan miskin itu ya. Pak, wah Bapak beruntung sekali ya. Kami pikir kuda Bapak hilang. Ternyata dia pulang membawa beberapa ekor kuda liar ke kandang. Asik ya Pak, sekarang Bapak punya banyak kuda. Bapak jadi orang kaya nih, kayak gitu. Nah, jawaban dari petani itu adalah, apakah ini kemalangan, apakah ini keberuntungan, siapa yang tahu gitu. Nah, keesokan harinya nih ya, Pak Tani minta izin hendak menjinakkan salah satu kuda liar. Ia pikir bila beberapa kuda bisa dijinakkan maka bisa dipakai membantu pekerjaan di ladang atau bisa dijual ke orang lain. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, anak itu terjatuh dari kuda dan kakinya patah. Anak laki-laki sematawayang itu pun cacat kaki dan pincang ya, anaknya si Pak Tani. Petani tadi ya. Pak Tani yang tadi. Nah, para tetangga kembali ramai nih mengunjingkan kabar tidak enak itu gitu. Rasa kasihan, simpati mendorong mereka untuk datang berbondong-bondong ke rumah Pak Tani tua gitu. Aduh Bapak, kami mendengar anak Bapak jatuh ya. Kami ikut sedih Pak. Dalam hati mereka membatin, anak laki-laki cuma satu pincang. Gimana nanti masa depan anak ini? Sudah miskin, pincang, bola apa nanti bisa mendapatkan jodoh gitu. Itu penilaian dari Namun orang-orang nih ya. penilaian dari orang-orang, Oke. mereka menganggap ini adalah sebuah hal yang buruk kayak gitu. Sial gitu ya. Oke. Hal yang sial. Namun seperti sebelumnya, tanpa merasa terganggu oleh apapun, kembali petani tua itu menjawab, apakah ini kemalangan, apa ini keberuntungan, siapa yang tahu. Nah, para tetangga kembali pulang ke rumah masing-masing membawa jawaban dan sikap misterius petani tua itu. Aneh ya, kok jawabannya selalu begitu gitu. Memang dia tidak punya perasaan kali. Kok sedih atau gembira, malang atau untung jawabannya selalu seperti itu gitu. Seminggu berlalu, tiba-tiba desa itu digemparkan oleh datangnya utusan raja. Pengumuman darurat militer, kerajaan ada dalam bahaya. Kita diserang oleh negara tetangga. Semua anak muda berusia 18 tahun ke atas dan berbadan sehat wajib didaftar menjadi tentara. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Di sini nanti lanjutannya tuh si tetangga-tetangga datang lagi tuh ke apa namanya ke si Pak Taninya untuk mengucapkan selamat karena anaknya tidak ikut wajib militer kayak gitu. Nah, Pak Taninya jawabnya tetap sama. Apakah ini kemalangan, apakah ini keberuntungan? Siapa tahu gitu. Nah, ini menurutku sebuah attitude atau sikap yang baik gitu terhadap kehidupan gitu. Kenapa seperti itu? Karena ya emang kita nggak benar-benar tahu gitu loh. Apa yang kita alami itu sebenarnya maknanya positif atau negatif gitu. Kita bahkan selalu bisa untuk membuat makna yang positif dari segala sesuatu gitu. Namun dari sisi stoicism itu mereka lebih mereka lebih mengutamakan representasi sebenar-benarnya gitu. To see things as it is gitu. Jadi melihat sesuatu apa adanya tanpa menambahkan penilaian-penilaian yang lain kayak gitu. Ketika kita melihat teman kita gitu ranking 1 terus, kita ngomongnya biasanya kan waduh ranking 1 terus pasti pintar, pasti senang kayak gitu. Itu Pasti kalimat yang senang itu tadi salah ya, gitu. menarik tuh, pasti senang. Belum tentu Pasti padahal ya. senang. Belum tentu padahal. Nah, kalimat yang lebih tepat menurut si Stoa adalah dia ranking 1. Udah selesai Full gitu. stop ya. Full stop. Tidak ada penilaian tambahan apapun gitu setelah itu. Nah, menurut itu juga salah satu poin yang menarik yang bisa
menjadi bahan ya buat masing-masing pribadi agar ketika dia menghadapi kesenangan, ketika dia menghadapi kegagalan itu dia bisa memposisikan ulang dirinya gitu, bahwa saat dia gagal dia tahu bahwa ini bisa jadi bukan gagal, ini aku menuju sesuatu gitu. Ketika dia lagi sukses juga kayak gitu, ini bisa jadi aku abis ini juga turun dan seterusnya kayak gitu. Dan dengan memahami ini akhirnya kita jadi fokus ke diri masing-masing akhirnya gitu, ke diri sendiri gitu. Yang mana itu kan ini kan sosial media itu kan memaksa kita untuk peduli atas orang lain kan. Memaksa ya? Sistem likes, memaksa kita, sistem like, sistem komen, Ya, ya, dan ya. seterusnya gitu. Hal-hal yang emang membuat kita ingin divalidasi oleh orang lain dan seterusnya gitu. Nah, ketika kita mempelajari stoicism gitu, beberapa hal tadi ya tentang attitude terhadap kegagalan dan seterusnya, melepaskan makna terhadap fakta. Nah, ketika kita mempelajari itu menurut gua tuh bisa ini bisa membebaskan kita gitu dari dampak-dampak buruk si sosial media gitu. Dan itu masih banyak lagi sih beberapa hal yang lain gitu. Mungkin satu lagi tambahan mungkin yang paling gue ingat dari apa namanya dari stoicism itu memento mori ya. Memento mori, kalimat Latin yang artinya dalam bahasa Inggris adalah remember that you have to die, atau dalam bahasa Indonesia ingatlah bahwa kamu itu harus mati gitu. Kamu akan mati suatu saat nanti. Dan itu sebuah pengingat yang luar biasa gitu. Karena kematian adalah hal yang pasti dan niscaya terjadi pada semua yang bernyawa. Cuman kita jarang berbicara tentang kematian gitu. Padahal ini yang akan terjadi gitu loh. Itu pasti ya? Padahal dan kita tidak tahu, itu pasti dan kita nggak tahu Ya. itu kapan kejadiannya kematian kayak gitu. Dan ya itu akhirnya ketika kita tahu nih tentang kematian gitu ya, kita punya perspektif yang lebih sehat juga gitu loh dengan sosmed, kecemasan, stres dan seterusnya gitu. Ingat mati itu membuat kita apa ya istilahnya misal kita menghilang gitu ya, ngilang gitu pikiran kita kemana gitu. Coba ingat mati. Nah, itu bisa membalikkan kita gitu ke Oke. apa yang harus kita lakukan dan seterusnya itu. Ya, ya, ya. Gimana menurut lu? Ini banyak banget Gua nih gua nih ngomong barusan nih. seru cuy. Jadi gue tadi ketika lo ceritain tentang Pak Tani tadi, gue tuh inget satu konsep juga tuh. Mungkin menarik kalau kita bahas ke depannya. Konsep Nova Effect. Lo pasti tahu kan ya Nova Effect ya? Jadi eh, konsep yang ngebahas bahwa kemujuran itu atau kemalangan itu bisa jadi guide kita ke hal yang mujur gitu. Sederhana gitu. Nah, tapi gue akhirnya mikir nih kalau misalkan dengan konsep stoa gitu ya. Sebenarnya yang apa ya, nature dari manusia tuh apa sih sebenarnya? Maksudnya kan kayaknya nih stoicism ini atau stoa ini kan cenderung kayak nggak punya perasaan gitu kan. Kayak gila nih konsep apaan nih gitu kan. Konsep yang tidak manusiawi dalam tanda kutip gitu kan. Karena kan kita mungkin uh, selama ini lazimnya itu bergerak kita langsung merespon dengan sikap yang diarahkan oleh perasaan kita kayak gitu. Makanya IG itu bisa laku banget karena sesuai dengan nature kita kan gitu ya. Atau lazimnya nature kita selama ini gitu. Seven Deadly Sin, Seven Deadly Sin. Oke. Yang mana nih? Yang mana nih? Yang mana nih? Dari Seven itu yang Seven mana? Deadly Sin yang envy, Envy. iri. Oke. Iya, keren tuh. Itu ini kan lu pernah ngomong nih ke gue kan, apa namanya kalau mau bikin aplikasi yang sukses dasarkan pada Seven Deadly Sin gitu. Dan ya aplikasi yang sukses akhirnya didasarkan pada itu. Envy itu ada IG, ada macam-macam ya, Iya. TikTok mungkin. Gue bilang waktu itu kalau kalau lo mau bikin apa namanya produk atau bisnis yang laku pasti laku, lo lihat aja Seven Deadly Sins. Kalau Dan fasilitasi orang-orang kan. iya, menarik tuh dibahas ke depannya ya. Tapi kita balik ke Stoa lagi nih. Jadi kayaknya memang Stoa itu apa ya? em, mengajarkan kita untuk
nggak serta-merta reaktif gitu ya terhadap suatu hal yang ada di depan kita. Makanya kalau misalkan kita baca di buku Filosofi Teras yang memperkenalkan Stoa ke orang-orang di Indonesia itu, ada konsep ketika ada suatu peristiwa kita kita tuh stop dulu nih ketika kita lihat peristiwa kita oke, terjadi ada orang jatuh di depan kita, kita stop, terus fakta dia jatuh. Nah, ketika kita hendak menolong orang yang jatuh di depan kita, nah itu kita nggak perlu bilang, wah kasihan dia. Yang pertama kita lakukan adalah oke, dia jatuh. Terus yang kita harus observe lagi adalah kapasitas kita di situ. Apakah kapasitas kita di situ tuh bisa atau tidak menolong si orang itu? Kalau bisa ya kita tolong gitu. Kalau misalkan nggak bisa, ya mungkin akan ditolong oleh orang lain. Itu salah satu contoh ya. Mungkin banyak lagi contoh-contoh lain. Uh, ya yang paling yang paling semu itu ya di sosial media menurut gue juga gitu. Karena kan kita kalau di sosial media tuh ngelihat dari postingan doang nih, dari postingan, terus kita juga nggak bisa validasi event itu benar atau enggak kan. Maksudnya bukan benar atau enggak, tapi event itu mengarahkan ke arah perasaan yang benar atau enggak gitu kan kita nggak tahu sebenarnya kan. Makanya itulah pentingnya ada stoa di situ. Karena dia prevent kita, mencegah kita itu untuk mengarahkan atau ikut arus perasaan yang dihasilkan dari satu postingan kayak gitu kan. Yang kadang tuh kita jadi nggak berpikir jernih dengan satu postingan itu karena kita udah diselimuti dengan perasaan yang diharapkan oleh si pemosting tadi gitu. Tapi kalau aku ngomong gini kayaknya orang-orang bakal mikir kayak gila ya nggak berperasaan banget ya itu ya orang yang ngomong gitu. Kayak konsep apaan nih nggak berperasaan? Mungkin bukan yang nggak berperasaan ya, karena di Stoa itu tetap ada perasaan yang dilibatkan, tapi perasaan dilibatkan itu berdasarkan observasi yang didasari oleh fakta gitu. Fakta itu apa sih kan? Fakta itu ya kejadian yang sebenarnya kan. Sekarang kalau misalkan kita bilang kita bilang kayak tadi misalkan anak Ibu Suryati juara 1 terus dari kelas 1 SD sampai kelas 12 SMA. Faktanya dia juara 1 terus, tapi dia senang atau enggak itu kan bukan fakta gitu kan. Nah, kayak gitu paling menurut gue sih tentang stoicism ini dan masih banyak lagi sebenarnya. Ini baru satu hal ya, baru di sosial media dan ini mungkin nge-link back lagi ke yang pertama kita bahas ya terkait stres dan frustrasi atau nggak puas atau minder atau insecure gitu ya. Pada akhirnya kita akan bisa terhindar dari itu kalau misalkan kita benar-benar punya konsep yang kayak Stoa tadi. Karena kalau misalnya kita lihat tadi ya kayak contohnya kisah Pak Tani tadi, kita bisa jadi Pak Tani tuh di situ, gitu kan. Ketika kita atau sebaliknya nih, kita bukan yang lagi ngeliat posting, tapi kita lagi posting sesuatu nih. Kita lagi posting foto di Instagram misalkan, terus ada yang komen gitu. Nah, ketika komen itu mengarah ke hal-hal yang tidak fakta, kita bisa filter itu gitu. Menurut gue. Misalkan gue posting foto gue berdiri di depan Lamborghini gitu kan. Terus ada yang komen nih, wah gila, mantep banget ya. Asik tuh kayaknya Lamborghini-nya. Pasti pasti lu bangga banget ya gitu. Nah, kalau misalkan lu nggak punya konsep stoicism, lu bakal ke bawah arus tuh sama komen itu. Sama like yang muncul gitu-gitu kan. Gitu sih menurut gue, kehadiran stoicism tuh dalam ngerespon isu sosial media tadi, kayak gitu. Menarik, Bi. Gue mau respon yang ini nih. Lu barusan kan sempat mention yang seperti tidak berperasaan ya. Iya, ini gue ini mungkin gue ngomong gini karena ini nggak lazim sebenarnya konsep ini di kehidupan sehari-hari kita ya. Betul. Karena yang selama ini kalau lu baca buku-buku terus lu dengar kisah-kisah motivasi atau nasihat-nasihat yang akan muncul adalah sedikit tidak relevan dengan yang kita diskusikan sekarang gitu. Kayak misalkan
contohnya tadi ibu-ibu yang jualan malam-malam jam 10 malam gitu, mungkin kita akan cenderung dibilang oleh orang-orang dinasihatin, makanya kita harus bantu ibu itu, kasihan kan ibu itu, kayak gitu kan. Itu yang lazim terjadi gitu. Makanya dengan mendengar ini Ya, mungkin ada yang mikir nih, gila nih nggak berperasaan kayak konsepnya. Gimana tuh? ya. Gua kelewatan ini, Bi. Tadi kan gue sempat ngomong esensinya apa gitu ya. Cuman mungkin esensi utama dari stoicism ya. Eh eh, dan gue kelewatan, gue kelewatan satu yang utama gitu Apa dari tuh? stoicism ini. Mungkin ini abis ini bakal gue coba recite ya. Ada dua hal penting yang mesti gue mention buat nanggepin apa namanya statement lo tentang kurang ketidak Tidak kurang apa berperasaan. ya, sangat tidak berperasaan, sangat tidak manusiawi dan seterusnya gitu ya. Ya. Nah mungkin ini juga jadi koreksi kita gitu, mungkin nanti dalam apa mengedepankan podcast atau siniar ini ya. Siniar. Iya, siniar kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, oke, coba ini ya. Jadi yang pertama, ada value utama dari si stoicism ini agak memalukan sih karena baru kita mention di menit keberapa kita berjalan ya. Jadi Iya. gini, membedakan apa yang bisa kita atur dan apa-apa yang tidak bisa kita atur. Wah, pasti lo juga baru ingat ya. Iya, Aduh, benar. ini malah penting Itu banget. itu konsep utama Yes. bahkan. Itu konsep yang di Iya, awal-awal, konsep yang betul, pertama kali diperkenalkan itu sebenarnya, bukan konsep yang tadi betul, gitu kan. betul ya. Nah ini membedakan apa-apa yang ada di bawah kendali Kendali kita kita dan ya. apa-apa yang ada di luar kita, Benar. betul. Ada sebuah ini ketika gue ngingat prinsip ini, gue ingat sebuah apa ya, istilahnya prayer, doa ya, dari Reinhold Niebuhr. Jadi dia Oke. punya doa kayak gini, God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference gitu. Jadi Tuhan, berilah aku kemampuan untuk menerima apa-apa yang tidak dapat aku ubah, keberanian untuk mengubah apa yang bisa aku ubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan antara keduanya. Nah, ini kan sebuah apa ya? Doa yang luar biasa kan, Bi ya. Jadi Luar, emang luar biasa. dia apa ya? Dia mafhum, dia menerima bahwa ada hal yang tidak dapat kita ubah, bahkan bukan ada loh, sangat banyak sekali hal yang tidak dapat kita ubah gitu. Betul, betul. Lahir di mana, lahir dari orang tua seperti apa, negaranya seperti apa, tahun berapa, kebudayaan seperti apa, perilaku orang terhadap kita, Betul. dan banyak hal lain. Hal yang tidak dapat kita kontrol. Hal yang dapat kita kontrol tuh justru mungkin yang apa ada di kepala kita doang Iya. gitu ya. Persepsi kita, Persepsi terus kita, emosi kita gitu. respons kita Bahkan gitu kan. respons kita, betul. Ini yang tadi gua mention awal-awal gitu. Ada gap antara stimulus dan apa namanya? Reaksi gitu. Nah, Reaksi. ini gua refer ke quotes ini tadi. Dan yang ada di itu tadi, yang bisa kita atur sebenarnya cuma sangat dikit gitu. Bahkan apa ya? Ini mungkin ini bahasan yang lain ya, tapi tentang keberuntungan. Banyak hal yang terjadi di dunia itu sebenarnya keberuntungan gitu, randomness gitu, random aja gitu. Nah, itu satu hal ya terkait stoicism, satu prinsip utama Iya. bagaimana kita bisa membedakan apa yang bisa kita ubah dan apa yang tidak bisa kita ubah gitu. Itu yang utama. Dan ketika kita berjalan gitu, menjalani kehidupan ini akan sangat bijak ketika kita menghadapi sebuah fenomena, kita selalu menanyakan pada diri kita hal ini gitu. Aku bisa nggak yang ngubah ini? Aku bisa atau nggak ngubah ini? Nah, kalau bisa, diubah gitu. Tapi kalau nggak bisa, ya udah, Nah, terimalah bahwa kamu memang nggak itu bisa ngubah itu. konsep lanjutannya kan. Kalau Kalau misalkan lo baca selanjutnya, filosofi teras tuh di bab selanjutnya dia ngebahas tentang indifferent apa? iya indifferent, bener banget. Indifferent ya. Iya, jadi apa yang nggak bisa kita kendalikan tapi nggak begitu berpengaruh ke kita tuh ya udah kita memang nggak bisa ubah sama sekali gitu kan. Tapi kalau itu mempengaruhi kita, itu sebisa mungkin ada effort kita di sana, gitu kan. Betul, Pi.
Nah, buat yang kurang manusiawi itu, gua teringatnya itu ini negative visualization. Hmm. Bentar ya. Coba lu ada ini lagi nggak? Lu ada komen lagi nggak? Gua sambil nyari ininya. Oh ini udah ketemu gua. Oke. Jadi ada sebuah praktik ya, negatif visualization gitu atau visualisasi negatif. Nah, setelah gue jelasin ini mungkin orang-orang bakal ngira, wah ini kok sangat tidak berperasaan, tidak manusiawi, bahkan sangat pesimis gitu. Nah, cuman itu apabila kita melihat dari sisi permukaan ya, ketika kita gali lebih dalam sebenarnya ada sebuah kebijaksanaan di situ. Nah, coba ini negatif visualisasinya. Ini diambil dari bukunya Meditation ya, Marcus Oke, Meditas Aurelius. Aurelius ya. Ya, buku babonnya lah ya, kitab Babonnya babonnya Stoicism Stoicism ya. ini nih. Oke. Betul. Nah, dia tuh punya sebuah kalimat kayak gini di buku Meditation. Say to yourself in the early morning, I shall meet today ungrateful, violent, treacherous, envious, uncharitable men. Of all of these things have common upon them through ignorance of real good and ill. I can neither be harmed by any of them, for no man will involve me in wrong, nor can I be angry with my kinsman or hate him. For we have to come into work to work together. Nah, ini menarik nih, Bi. Coba gua bahasa Indonesia kan, Bi ya. Coba lo transliterasi. Nah, katakan pada dirimu pagi-pagi baru bangun ya, aku hari ini akan bertemu orang yang tidak bersyukur, orang yang jahat, orang yang iri, orang yang tidak suka memberi. Dan hal-hal ini muncul karena mereka itu ignorance. Mereka itu ignorance apa biar bahasa Indonesianya ya? Ini ya, Ignorance itu abai ya, abai ya. abai. Orang-orang yang abai. Dan aku tidak akan bisa tersakiti oleh mereka gitu. Jadi sikap-sikap itu tadi, iri, tidak bersyukur, aku tuh tidak akan terpengaruh oleh mereka gitu. Karena tidak ada orang yang bisa membuat aku terpengaruh gitu. Hanya aku yang bisa mengamini bahwa orang itu bisa mempengaruhiku gitu. Nah, dan aku pun tidak akan marah atau membenci mereka gitu. Karena kita datang di dunia ini bersama-sama untuk bekerja sama. Nah, ini dalam satu kalimat ini banyak sekali ya yang mungkin bisa kita ambil gitu. Yang pertama mungkin dari bait-bait pertamanya adalah ini ya, bangun tidur kita disuruh ingat gitu bahwa hari ini mungkin kita ketemu orang yang nggak bersyukur, orang yang jahat, orang yang iri gitu. Kan ini sebuah pesimisme. Cara yang unik ya, pesimisme. Sebuah cara yang unik untuk mengawali hari kan sebetulnya. Tapi ada selama ini kita diajarin kalau Anda mau mengawali hari, lalu pastikan Anda berpikiran positif, gitu kan? Betul. Nah, tapi justru ini uniknya. Ketika kita mengatakan ini pada diri kita di pagi hari, kita tuh bikin ekspektasi kita menjadi nol gitu. Kita memposisikan ulang ekspektasi kita gitu. Sehingga ketika kita ketemu benaran gitu ya dengan event-event dengan orang-orang seperti itu, kita terbiasa gitu akhirnya gitu. Terus ada orang kita udah siap gitu ya, kita udah antisipasi gitu ya. Siap. Kita udah antisipasi. Jadi kita udah visualisasi negatif gitu loh. Kita udah mempersiapkan diri kita gitu. Dan itu sangat luar biasa. Nah, bait kedua ini yang lebih luar biasa lagi gitu. Dia mengatakan bahwa aku tidak akan bisa terlukai oleh hal-hal tersebut. Aku baru bisa terlukai apabila aku mengamini hal tersebut. Nah, maksudnya apa? Nah, gini nih, menarik ini. Jadi ketika orang merendahkan kita, sebetulnya kita tuh tidak bisa direndahkan orang gitu. Kita tuh hanya bisa direndahkan orang ketika kita membiarkan orang itu merendahkan kita. Maksudnya membiarkan adalah merelakan diri kita untuk direndahkan. Bagaimana ya? Kita accept, kita memberikan acceptance. Kita memberikan acceptance, kita menerima gitu. Nah, itu kan ada di bawah kemampuan kita itu sebenarnya. Kendali kita mau menerima, ada di kendali kita. Betul. Kita ngerasakan ya, kalau misalnya kita memang direndahkan berarti kita benar rendah gitu kan. Nah, kita mengamini apa yang dikatakan oleh orang tersebut gitu.
Nah, namun ketika kita sudah sadar akan konsep diri kita, kita siapa, kita sejarahnya seperti apa, kita mau kemana, apapun yang dikatakan orang tuh ya udah gitu. Bisa kita ngomong mungkin lewat telinga kanan keluar telinga kiri gitu ya. Atau Dalam mungkin lewat artian konotasi yang positif ya. Jadi itu tadi itu semua balik ke perspektif kita gitu. Jadi benar-benar apa ya? Itu ya baik yang kedua. Jadi kita tuh punya kendali atas apa yang ada di kepala kita gitu. Jangan kita diejek terus marah gitu. Ini sosmed juga ya, diejek marah dan seterusnya gitu. Nah mungkin poin yang ketiga terakhir dari quotes ini adalah aku nggak akan marah ke orang-orang atau membencinya karena kita datang ke dunia ini tuh bareng-bareng untuk kerjasama. Nah ini menurut saya juga yang menarik juga sih dari Stoicism ya, Bi. Jadi dia juga menekankan tentang kemanusiaan gitu, bekerja sama. Bahkan di buku Meditation ini juga dia sebut, si Marcus Aurelius pernah nyebutin bahwa kemanusiaan tuh kayak satu tubuh, Bi. Ketika tubuh yang lain itu kesakitan, yang lain harusnya merasa sakit juga. Nah ini mirip-mirip juga nih sama budaya di Islam nih. Kalau nggak salah ada hadis hadis ya. atau ucapan ulama serupa ya. Kayaknya Ya, hadis ya, Bi. hadis itu. Iya. Ya. Nah ini cukup menarik Relevan ya, juga. Nah relevan ya. relevan ya. Nah mungkin kurang lebih itu sih, Bi. Jadi tentang apa tadi? Gue mau ngerespon tentang kok serasa tidak punya perasaan dan seterusnya. Itu ini ya beberapa yang mau gue sampaikan gitu tadi. Negative visualization kata kuncinya. Dan sebenarnya soal perasaan itu ini ya, itu bisa diskusi yang lain juga itu. Iya, itu menarik kalau misalnya kita diskusi di topik selanjutnya tuh tentang, bahkan ketika kita diskusi tentang negative visualization itu juga menarik banget kalau misalkan kita diskusi di topik selanjutnya. Jadi kalau misalkan gue tangkep nih ya, dari yang lo omongin tadi tuh minimal nih ada 3 poin utama nih dari kalimat yang disampaikan di buku meditationnya Marcus Aurelius. Dia bilang kalau kalau yang gue tangkap nih ya, yang gue simpulin itu 3 poin ini adalah: pertama, prepare for the worst in your day gitu ya. Jadi kayak lu siap-siap aja, lu bakal ketemu sama orang-orang yang lu nggak suka, lu bisa aja ketemu sama orang-orang yang nyakitin lu gitu ya, atau bahkan lu bisa bisa terluka gitu karena diri lu sendiri gitu ya. Terus yang kedua, independensi gitu kalau menurut gue nih, independensi karena dengan konsep bahwa kita fokus ke apa yang bisa kita kontrol aja, akhirnya kita bisa independen gitu dengan penilaian-penilaian yang ada di luar kita gitu. Sehingga kita tidak mudah dipengaruhi penilaian-penilaian orang-orang yang ada di luar kita karena kita independen nih. Karena kita yang menetapkan apakah kita akan accept penilaian itu atau kita akan ignore itu, kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah konsep kemanusiaan nih, bahwa kita di sini sama-sama berbarengan nih, hidup sebagai satu manusia dalam satu kesatuan yang kita saling bahu membahu satu sama lain kayak gitu ya. Gitu ya Mia kira-kira ya. Halo Mi. Woi. Gitu ya. Oke. Lu dengar nggak? Dengar. Ya, kurang lebih mungkin itu sih, ya, stoicism ya. Mungkin banyak hal yang lain yang mungkin bisa kita bahas di selanjutnya. Mungkin Benar. tadi gue sempat mau mention dikit tuh soal perasaan dan ini rasio dan ini logika versus perasaan. Nah, itu mungkin diskusi yang lain. Nah, Benar. tadi gue mau ngomong bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk mengontrol perasaan kita. Menurutku itu tujuan utama dari pendidikan, Bi. Nah, itu mungkin tapi diskusi yang lain mungkin ya. Menarik. Banyak sebenarnya. Mungkin stoicism Hmm? betul. Iya, Mungkin banyak. itu sih stoicism, Bi. Iya, gue sepakat sih. Itu kira-kira poin stoicism yang kita bahas kali ini ya. Menurut gue banyak banget yang bisa kita bahas, bahkan dari stoicism sendiri gitu. Masih banyak konsep-konsep yang bisa kita elaborasi lebih jauh. Kayak konsep apa namanya, kita itu fokus kepada apa yang bisa kita kendalikan dan
sedikit tidak fokus atau bahkan tidak fokus sama sekali pada apa yang tidak bisa kita kendalikan kayak gitu. Terus kita juga bisa ngebahas tentang konsep keberuntungan. Dalam hal ini kita bisa kaitin dengan Nova Effect kayak gitu ya. Nova Effect, konsep Nova Effect. Terus terakhir lu bilang ada konsep logika versus perasaan, yang ini juga ya secara tidak langsung juga berkaitan dengan konsep stoicism, tapi tentu saja itu apa namanya, kayaknya kita bahas di topik selanjutnya. Gitu kali Mi ya? Bisa. Jadi kita catat dulu aja tadi potensi-potensi Oke. apa bahasan selanjutnya gitu. Iya, Dan mungkin memang kita harus selalu mulai dari pertanyaan sih ya Bi. benar. Kita harus Kita mulai menjaga dari pertanyaan. curiosity kita. Iya. Oke. Paling gitu ya Gitu mungkin. aja deh nih. Iya, jadi teman-teman nih kalau dengerin podcast yang tentang stoicism ini, mungkin kalian akan sepakat tidak sepakat, tapi di sini lagi-lagi itu kendali kalian. Kendali yang kami lakukan di sini cuma berdiskusi, kendali yang teman-teman lakukan Iya. adalah mendengarkannya. Sisanya Iya. teman-teman yang menilai. Gitu Mi, thank you ya. Siap. Ini akan ada di mana nih Bi? Di YouTube dan Spotify. Waduh. Waduh, kayaknya kita ke Spotify dulu ya. Oke. Iya, kita nih kan Oke. newcomers. Oke, Bi. Oke, thank you Mi. Buat diskusinya nanti kita akan diskusi di lain kesempatan topik-topik lainnya. Makasih juga teman-teman udah dengerin diskusi kita hari ini.